Assalamualaikum. Hai anak hebat. Hari ini kita belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Masih semangat kan? Iya, pinter. Coba tebak, yang ada di gambar itu sedang melakukan olahraga apa? Benar, permainan softball. Hari ini kita akan mengenal permainan softball. Pernah lihat? Jadi, pernahkah kamu melihat pertandingan softball di televisi? Benar, permainan softball termasuk ke dalam permainan bola kecil, seperti kasti dan rounders. Permainan softball selain menyehatkan dan menyenangkan, juga dapat melatih konsentrasi dan kecepatan reaksi loh. Jadi, teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan softball itu diantaranya berlari, memukul, dan menangkap bola. Jadi, kalian bisa melakukan teknik dasar permainan softball dengan baik. Bisa kan? Softball diciptakan oleh orang Amerika. Coba siapa? Oke, jadi kita akan mengenal permainan softball, teknik dasarnya, peraturan permainan, dan nilai kerjasama, sportivitas dalam kejujuran. Jadi dalam teknik dasarnya nanti kan ada memukul, menangkap, melempar, mengontrol bola, dan menghentikan bola. Kita pelajari bersama-sama ya. Oke, sambil mendengarkan pembahasan PJOK kali ini, kalian juga harus merangkum ya. Jadi teknik-tekniknya, lalu peraturan, kalian catat ya. Jadi dari kalian ada yang mengenal olahraga softball? Mungkin sudah pernah melihat di televisi atau pernah main. Oke, kita ulang ya. Sejarah softball. Permainan softball ini diciptakan tahun 1887 oleh orang Amerika. Siapa namanya? Apa? Oh, kalau pengen tahu, kalian sambil mendengarkan juga boleh membuka buku LKS PJOK halaman 18. Ya, jadi siapa? Benar, namanya George Hancock, tahun 1906. Dia ini termasuk ahli olahraga. Dan seorang ahli olahraga bernama Lewis Robert mencoba menyusun beberapa permainan softball. Kemudian softball mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga 1916 dan Matthew yang juga guru besar dalam bidang studi olahraga menyempurnakan permainan softball ini. Lalu kalau di Indonesia itu permainan ini berkembang pada tahun 1967. Jadi permainan softball ini masuk dalam Perbasasi, Persatuan Baseball and Softball seluruh Indonesia. Jadi ini pertama kali dimainkan di Indonesia pada PON ke-8 tahun 1973. Ya, menarik bukan? Ingin lebih paham lagi, kalian boleh belajarnya sambil melihat buku di LKS ya. Ya, kita belajar lagi peraturan permainan softball. Di lapangan softball sendiri itu berbentuk bujur sangkar. Jadi permainan softball itu lapangannya itu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjangnya 16,67 meter. Lalu jarak penangkap biasanya yang dibuat oleh seorang catcher itu ke tempat pelempar atau pitcher plate yaitu 18,4 meter. Ukuran tempat perlemparan berdiri sendiri itu 16 kali 15 cm. Pada permainan ini memiliki 3 base dan base keempat langsung dilalui dan merupakan tempat untuk memukul. Base sendiri itu yang dimaksud adalah
Base adalah bantalan karpet dengan ukuran 38 kali 38 cm. Pernah melihat kan ya bentuknya base itu? Ya, seperti itu. Jadi panjang garis home base sendiri itu 1 hingga 3 garis batang atau garis sektor. Garis ini maksudkan itu menentukan apakah bola jatuh di dalam atau di luar garis batas permainan. Jadi waktu kita bermain softball itu kan ketika lawan itu masuk atau enggak, keluar atau enggak, itu ada garisnya. Garis batas namanya atau garis sektor untuk menentukan apakah bola jatuh dalam atau di luar garis permainan. Ya, lihat, perhatikan. Itu contoh dari lapangan softball. Sudah kelihatan ya? Jadi lapangannya itu berbentuk seperti itu, bujur sangkar. Ayo, siapa yang sudah pernah bermain permainan softball ini? Keren kan ya? Jadi permainan softball ini perlengkapannya itu sangat mengutamakan kostum dalam bermain. Kenapa kira-kira? Jadi permainan softball ini sangat mengutamakan kostumnya. Karena apa? Untuk penyeragaman di tim. Jadi timnya itu agar seragam dan membedakan satu tim dengan tim yang lain. Di samping itu juga untuk melindungi diri. Lalu dalam kostum softball ini menggunakan glove, yaitu sarung tangan. Sarung tangan yang dipakai tentu saja bukan sarung tangan waktu kita mengendarai sepeda, bukan. Jadi sarung tangannya sendiri itu memiliki berat glove-nya 283,33 gram. Permainan ini juga menggunakan perlindungan muka. Di sana ada seorang penjaga catcher harus menggunakan perlindungan muka atau masker dan perlindungan tubuh. Untuk apa? Jadi itu untuk melindungi diri ketika kita permainan jangan sampai terluka. Lalu peralatan ini sendiri juga memudahkan teknik untuk Untuk keselamatan bermain. Itu contoh gambar permainan softball yang menggunakan perlengkapan lengkap. Ada penutup mukanya, terus sarung tangan, sama body protector itu untuk melindungi kaki. Jadi permainan softball ini ketika bermain aman. Karena apa? Karena menggunakan perlengkapan yang lengkap. Ya, jadi pada permainan softball ini jumlah pemain itu ada 9 orang. Dengan salah satu pemainnya itu ada kapten. Jadi bukan hanya di sepak bola, di softball sendiri itu ada salah satu pemainnya itu menjadi seorang kapten. Jadi sama ya dengan sepak bola ya. Lalu kapten ini tugasnya itu berhubungan dengan wasit. Lalu ada susunannya dalam permainan. Dari 9 orang ini, satu pemain itu namanya pitcher. Pemain kedua itu namanya catcher. Lalu pemain 3, 4, dan 5 itu bagian baseman atau gearman. Jadi di sana kayak petugas tempat jaga tempatnya gitu. Lalu pemain ke-6 itu shortstop atau soft fielder. Lalu pemain 7, 8, dan 9 itu kayak penjaga kanan, kirinya. Seperti itu. Paham ya? Ya, selanjutnya kita mengenal gerak dasar dan cara bermain. Pada gerak dasarnya sendiri, permainan softball ini tidak jauh berbeda dengan permainan rounders. Cuma bedanya pada variasi lemparan, memukul, dan menangkap. Jadi pada softball ini cara memukulnya itu tepat kita memukul pada pegangan kayu pemukul seperti saat kita sedang berjabat tangan. Jadi jari-jari rapat melingkar pada kayu pemukul. Ya, seperti itu cara memukulnya. Badan itu sedikit membungkuk, terus diarahkan pada lemparan bola, lalu kaki sedikit dibukakan,
Nah, pada akhir pukulan dapat diikuti dengan badan sedikit memutar. Seperti itu ya. Ya, kalau lebih jelasnya nanti kita bisa melihat gambarnya yang ada di LKS ya. Ya, seperti itu. Sangat menarik kok permainan softball ini. Untuk cara melempar pada permainan softball bisa dilihat pada LKS halaman 20. Di sana dijelaskan teknik dasar melempar bola itu ada lemparan atas, samping, bawah, seperti itu. Jadi pada cara melempar bola dan menangkap bola itu ada beberapa macam. Ada yang melempar bola rendah, bola lurus, bola tinggi. Biasanya para pemain itu ada kode. Ketika seorang mau melempar itu bisa lempar bawah, lempar rendah namanya ya. Bola melempar rendah, lurus atau tinggi. Lalu cara melempar rendah itu bisa dilihat di gambarnya halaman 20 ya. Oke, bagus. Lalu menangkap bola. Menangkap bola juga banyak macamnya. Menangkap bola itu bisa bola datar, bola lambung, dan bola menggelinding. Bisa dilihat di LKS halaman 21. Jadi teknik dasarnya itu bermacam-macam. Tergantung waktu kita bermainnya itu menggunakan teknik yang mana. Seperti itu. Pada menangkap bola, tadi kan sudah jelaskan ya, ada bola menangkap rendah, lurus, tinggi. Cara menangkapnya itu langkah-langkahnya, pertama kita menghadap ke arah datangnya bola. Kedua kaki sedikit dirapatkan. Lalu badan dibungkukkan ke depan. Kedua telapak tangan menghadap ke bola, seperti membentuk mangkuk. Seperti itu. Lalu ada lagi cara menangkap bola lurus. Jadi ketika bola datang rendah, lurus itu cara menangkapnya juga berbeda-beda. Cara menangkap bola lurus itu kita menghadap ke bola, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Lalu posisi badan itu agak condong ke depan. Kedua tangan dicondongkan lurus ke depan, lalu kedua telapak tangan itu menghadap ke arah bola membentuk mangkuk. Lalu gerakan diarahkan pada bola yang datang dan diusahakan masuk di antara kedua telapak tangan, tutup dengan jari-jari dan tarik ke arah dada untuk meredam kecepatan bola. Jadi seperti kita menangkap ketika jari-jari dibuka, bola datang langsung ditutup dengan jari-jari. Seperti itu. Ya, jadi selain bola lurus, ketika bola tinggi kita menangkapnya juga berbeda. Seperti yang ada di gambar itu, kita tempatkan diri kita di bawah lambungan bola. Ingat, tangannya jangan lupa tangannya seperti bentuk mangkok itu. Lalu pandangan diarahkan ke bola, langsung kita tangkap. Dan menangkapnya itu langsung tarik dan redam, ditarik ke dada untuk meredam kecepatan. Biasanya kan ketika bola dipantulkan kan biasanya agak muter-muter. Itu ketika kita tangkap, jari-jari kita bentuk mangkok itu langsung ditaruh ke dada, itu meredam kecepatan bola. Seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang permainan softball ya, dari bentuknya lapangan, lalu tadi sudah mengenal peraturannya, tekniknya, menangkap, melempar. Jadi nanti jangan lupa ya dirangkum tadi. Dan kalian untuk lebih jelasnya lagi bisa dipelajari materinya di halaman 18 sampai 20 ya untuk permainan softball ini. Jadi nanti kalian mengerjakan LKS yang ada di halaman 22. Di sana dari kita pelajari hari ini kan sudah dapat disimpulkan seperti berapa kira-kira jumlah pemain softball. Ayo. Lupa ya. Berarti harus diulang lagi. Jangan lupa ya. Ingat, di rumah walaupun tidak ada pelajaran PJOK, tetap harus setiap hari olahraga. Makan makanan bergizi. Tetap jaga patuhi protokol. Oke.
Terima kasih untuk hari ini. Kita belajar lagi nanti ya. Assalamualaikum.